Nama saya Raden Muhammad dari Desa Perhutanan. Saya Rahman Fauzia dari pihak Kalenda. Mendatangkan nama saya yaitu dari jurusan Kalenda. Baik, pertanyaan apa program atau promosi yang sedang berlangsung di hotel ini? Oke, kita program dan promosi di Hotel Aman Saya ini kita banyak. Salah satunya melalui media sosial yang ada di seperti TikTok, Instagram, termasuk juga dengan marketing secara jemput bola ya, secara lisan gitu kan ya. Itu kita sedang publikasikan ke publik ataupun kita sedang gencar-gencarnya untuk memasarkan Hotel Amar Saya ini melalui platform digital. Dan di samping itu pun kita memang bekerja sama dengan salah satu OTA ataupun online travel agent. Saya nggak bisa sebutin namanya ya, kalian bisa lihat sendiri nanti di depan karena kan bukan promosi untuk salah satu OTA itu ya. Nah itu deh ya, jadi kita memang melalui digitalisasi juga seperti yang saya sebutkan tadi, dan sama kerjasama dengan salah satu OTA ini seperti itu. Di mana letak fasilitas-fasilitas penting di hotel ini, misalnya restoran atau kolam renang? Oke, untuk restoran kita di sini tempat yang kita sedang wawancara ini satu, yang di sebelah satu. Untuk swimming pool atau kolam renang kita on progress. Rencananya meeting room yang di sini sama restoran yang di sini kita memang mau ubah konsep atau mau ubah fungsikan menjadi kolam renang. Untuk kolam renang kita memang sedang on progress ya. Insya Allah mungkin 2 atau 3 bulan ke depan ini udah kita realisasi untuk kolam renang. Kapan hotel ini dibuka, Pak? Oke, dibuka atau dibangun nih? Dibangun. Nah, mulai pembangunan sama pembukaan ya, Ya. sama opening ya. Yang hotel sebelah, yang gedung sebelah itu kita bangun mulai tahun 2009 ya, dan beroperasi secara keseluruhan di 2010. 1 tahun kita pembangunan. Untuk gedung yang ini kebetulan kita 2 lokasi. Yang ini kita bangun di tahun 2012 dan beroperasi di 2013. Jadi bangunan gedung yang ini lebih baru beberapa tahun dari bangunan gedung yang sebelah. Kapan jam operasional hotel ini? Oke, untuk jam operasional hotel ini kita beroperasi selama 24 jam ya, gedung sebelah ya. Selama 7 hari dan 24 jam kita beroperasi ini. Jadi terkecuali gedung yang sebelah ini yang tadi kita ngobrol, kita beroperasi sementara ini hanya di weekend. Karena dampak dari pandemi tahun 2020 kemarin ya. Sementara ini gedung yang sebelah ini kita beroperasi hanya di weekend aja, di Jumat Sabtu, close lagi di hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita close, weekend kita buka lagi. Oke, jadi begini, mengapa hotel ini dipilih jadi tujuan wisata para pengunjung terutama dari luar Bogor ya? Karena yang mereka lihat itu kalau di kita fasilitas bisa dikatakan lebih lengkap. Satu, fasilitas kita lebih lengkap. Yang kedua, price list atau harga kamar kita bisa bersaing. Karena kalau memang tamu yang sering datang ke sini, baik itu tamu keluarga maupun tamu meeting, mereka puasnya dengan pelayanan kita. Karena moto kita di sini melayani dengan sepenuh hati ya. Jadi dalam keadaan apapun kita tetap melayani tamu kita dengan sepenuh hati, supaya para customer kita atau pengunjung kita itu merasa puas, baik itu tamu harian maupun tamu
convention atau community. Ya, jadi ada kita menjaring untuk tamu keluarga dan tamu meeting atau tamu convention. Karena kita kebetulan punya meeting room juga. Jadi intinya mengapa para tamu atau para wisatawan kok berkunjung ke Hotel Amarsa seperti itu? Karena mereka puas dengan pelayanan yang kita berikan selama ini. Poinnya itu. Kalau keunikan dan kelebihan hotel ini dibandingkan hotel lain ada? Sebetulnya itu rahasia perusahaan kami ya. Apa sih keunikannya, kok padahal sama loh. Hotel yang di depan tuh kayak gini, tapi kok banyak yang kesini. Ada beberapa trik yang memang kita nggak bisa publikasikan. Ya, itu rahasia dapur perusahaan kita, ya kan? Ya. Nanti kalau saya publikasikan, nanti banyak yang ngikutin, Pak. Betul? Ya. Ya, seperti itu ya. Mohon maaf nih, yang ini nggak saya publikasikan. Ada beberapa poin mungkin yang saya nggak utarakan nanti. Terus ini Ya. bagaimana cara menggunakan fasilitas di hotel ini? Oh gini, oke. Jadi fasilitas yang bisa digunakan untuk tamu yang berkunjung ke hotel kita sudah tersedia salah satunya di setiap room. Contoh, water heater, air panas. Cara menggunakannya ya tinggal buka lah ya, apa sih namanya, keran showernya. Salah satu fasilitasnya nih, water heater, free wifi, oke. Lalu ada welcome drink, lalu ada free snack, toiletries kita lengkap. Cara menggunakan mereka terus selalu ada televisi digital ya, yang memang itu sudah terkoneksi dengan channel yang memang sudah kita sediakan ya, yang memang apa sih yang banyak disukai oleh customer itu seperti bola, ya kan? Ya, seperti kulinernya, nonton-nonton seperti itulah, itu memang udah kita siapkan. Jadi banyak kelebihannya di hotel kita tuh untuk free bagi tamu, free-nya banyak gratisannya lah. Ada juga yang kita kalau tamu kita keluar itu check out, kita kasih cendera mata atau souvenir free dari kita ada. Lalu kalau misalkan siapa namanya, Fajar ya, Fajar menginap di sini sama keluarganya, mau dibikinkan lagu dong Pak, saya atas nama Fajar saya bikinkan lagu, kita bikinkan free itu dari kita. Jadi supaya ada kenang-kenangan buat Fajar itu pernah staycation ataupun menginap di Hotel Amarsa. Itu banyak free-nya dari kita. Ini strategi marketing kita ya, sebetulnya ya. Jadi selain dari makanan dan minuman pun banyak free dari kita, salah satu seperti itu. Fajar mau nginep di kita, nanti pulangnya kita kasihkan cendera mata dari kita, ada cendera matanya. Terus nama Fajar, Pak, bikinnya ya, oke, kita bikinkan, kita kasih. Lalu Pak, nanti bikinkan musik dong saya, yang pernah nginep di hotel, dengan nama saya, musiknya konsepnya seperti ini, konsep kita punyanya seperti ini, Fajar, kita bikinkan musiknya pun itu free dari kita. Sebetulnya banyak free-nya dari kita, dan yang bisa menjadikan kenang-kenangan untuk tamu dari kita itu banyak caranya gitu. Itu salah satunya ya. Siapa pemilik hotel ini? Pemilik hotel ini kebetulan masih orang sini, bukan orang luar. Mau saya publikasikan? Oh, boleh sih. Iya, salah satunya yang di depan Anda ini semua. Salah satu pemiliknya ya. Jadi memang alhamdulillah kebetulan bukan orang luar, kita masih satu keluarga di sini memilikannya, dan kebetulan saya anak yang paling besar di sini. Jadi Amarsa sama ini kita juga keluarga yang bukan orang Jakarta, bukan orang Batak, bukan orang mana, masih orang pribumi sini. Gitu. Udah gitu aja Pak, terima kasih. Oke, kalau memang itu udah selesai, semoga ini saya doakan ya, mudah-mudahan adik-adik semua ke depannya bisa menjadi satu pengusaha yang memang bisa menampung tenaga kerja di sekitar di wilayah
setempat. Jadi mohon maaf, saya bukan mengajari, tapi saya mengingatkan kalau bisa mindset kita ubah. Jangan selalu untuk jadi pekerja atau karyawan. Udah. Nggak main dulu. Ya. Lain kali bisa. Oke, ya. Jadi itu aja dari saya juga, karena memang dari adik-adik pertanyaannya cuma segitu yang bisa saya utarakan, hanya itu, dan ada beberapa hal yang memang nggak saya bisa utarakan karena itu rahasia perusahaan juga, ya. Jadi sekali lagi saya titip semangat belajar, mudah-mudahan jadi orang sukses semuanya, yang amanah ya. Oke. Ya, sama-sama ya, minum ya, sama-sama ya. Sekolah SMA 1 Puncak akan mewawancarai sejarah tentang Cisarua. Dengan Bapak ini. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Denny. Dengan Bapak Denny. Bapak Dini. Izin bertanya ya, Pak. Ya. Jadi Bapak tahu gak asal usul nama, arti nama Cisarua itu apa? Kalau itu nama Cisarua itu berarti berasal dari nama Cisarua. Bahasa Sunda berarti arti sungai, sedangkan Cisarua berarti sama. Jadi Cisarua diartikan sebagai air yang sama atau sungai yang sama. Nama ini kemungkinan besar berasal muncul dari adanya aliran air yang bertemu dengan dan tak sampak serupa di kawasan tersebut. Kalau mengapa wilayah ini bisa dinamakan Cisarua? Wilayah dikenal sebagai mata air, ya, sungai yang kecil mengalir dari pegunungan. Untuk masyarakat dahulu zaman dahulu dikarenakan melihat banyaknya air yang bentuknya mirip satu sama dengan yang lainnya. Apa hubungan asal usul Cisarua dengan kondisi geografisnya? Cisarua terletak di daerah pegunungan, khususnya di jalur Pangrango Puncak yang merupakan bagian dari Pegunungan Gede Pangrango. Kondisi geografis yang sejuk, banyak hutan, serta melimpahkan air mata tersebut, nama Cisarua sesuai dengan ciri alamnya. Apakah ada cerita rakyat atau mitos tentang asal usul Cisarua? Beberapa cerita leluhur tutur dari warga menyebutkan bahwa dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pejuang dan pedagang yang melintasi jalur puncak. Mereka sering beristirahat di sekitar sumber air mata air yang sama, sehingga tempat ini dinamakan Cisarua. Sampai di sini saja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.